Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Indische Staatsregering, atau Peraturan Dasar, mengenai pemerintahan jajahannya di Hindia Belanda, menyatakan bahwa, desa memiliki wewenang penuh, untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya, sesuai dengan adat, serta istiadat tempat masing-masing. Pada dasarnya, politik hukum ini, mengizinkan sistem pemerintahan desa terus berjalan, menimbulkan dua hal yang dapat melampaui batas, di mana semua rakyat, bisa jadi lurah atau pemimpin, maksudnya, dalam hal seperti yang taat pada pemerintah kolonial, namun, tidak ada ilmu memimpin, alias gak adil pada yang dipimpin. Peraturan itu, disebut dengan Inlandsreglemente Ordonnantie Buitenmoesten, atau IGOB, yang termuat dalam Staatblad, nomor 490 tahun 1938. Semua peraturan tentang susunan organisasi rumah tangga, dan tugas, serta wewenang, dan kekuasaan pemerintah desa, kepala desa, dan anggota pamong desa, tertata rapi pada hukum tertulis tersebut. Yang pasti, di dalamnya terdapat kewajiban untuk mematuhi kolonial, jika lurah membangkang, akan digantikan oleh orang kepercayaan kolonial, atau didikan kolonial. Istilah Nevo dan Oldevo, muncul pada saat Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Waktu itu, muncul wacana terbentuknya Federasi Malaysia, yang beranggotakan semua bekas jajahan Inggris di wilayah Asia Tenggara. Pembentukan federasi ini, ditolak oleh Presiden Soekarno, karena dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru. Wacana pembentukan Federasi Malaysia ini, didukung dengan berkembangnya isu Nevo melawan Oldevo. Nevo, merupakan kepanjangan dari The New Emerging Forces. Sementara Oldevo, kepanjangan dari The Old Established Forces. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal beberapa konsepsi, mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, yaitu sebagai berikut. Res nullius, menyatakan bahwa, laut itu tidak ada yang memilikinya. Res communis, menyatakan bahwa, laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu, tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mare liberum, menyatakan bahwa, wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Mare clausum, the right and dominion of the sea, menyatakan bahwa, hanya laut sepanjang pantai saja, yang dimiliki oleh suatu negara, sejauh yang dapat dikuasai dari darat, waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Archipelagic State Principles,
asas negara kepulauan yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menggugat merupakan pidato Soekarno di Landraat Bandung pada tahun 2009 merupakan sebuah pidato tentang pembelaan Soekarno di sidang pengadilan tersebut. Soekarno melakukan pembelaan tentang hak-hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sebelumnya, Soekarno ditahan karena mendirikan PNI yang bertujuan untuk Indonesia merdeka. PKI, walaupun dalam pemilu 1955 menduduki urutan keempat, namun, PKI menjadi partai yang disegani, karena kedekatannya dengan Presiden, di mana PKI selalu mendukung tindakan-tindak Presiden, yang dianggap menyimpang. Hasil sidang PPKI ketiga yaitu, pembentukan Komite Nasional Indonesia, KNI. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BPR, atau Badan Penolong Perang, BPKP. Pembentukan Partai Nasional Indonesia, PNI. Menjelang kejatuhan Presiden Soekarno dari kekuasaannya, maka, Soekarno, untuk menarik simpati rakyat, membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan, Kabinet Dwikora II, atau lebih dikenal dengan Kabinet 100 Menteri, yang umurnya tidak ada seumur jagung, yaitu pada rentang tanggal 24 Februari 1966 SD tanggal 28 Maret tahun 1966. Budi Utomo adalah pergerakan nasional pertama yang bercorak sosial budaya dan bersifat kedaerahan. Budi Utomo menjadi cikal bakal berdirinya organisasi pergerakan nasional yang lain. Pancasila mengungkapkan seperangkat norma, atau kaidah yang membimbing, dan menjadi kriteria pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Sultan Mansur Shah naik tahta di Malaka. Ia mengangkat Hang Tuah sebagai laksamana militer, yang kemudian memimpin penaklukan atas Pahang, Terengganu, Riau, dan Kampar. Malaka juga mendapatkan Keritang dan Kepulauan Siantan, Anambas melalui pernikahan politik dengan Putri Majapahit. Hang Nadim jadi laksamana zaman Sultan Mahmud Shah, anak Hang Jebat, sahabat Hang Tuah.
Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 1 Desember tahun 1956, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden, pada tahun 1957, dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Rakyat di sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country. Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara, di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia, yang bukan lagi sebagai wakil presiden. DNID, tujuannya, untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Makanya, muncul doktrin revolusi Indonesia, yang diucapkan oleh DNID, pada tanggal 16 Agustus tahun 1964. Lebensraum, salah satu tujuan politik genosidal utama Adolf Hitler. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Nazi, yang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Dalam buku Mein Kampf, Hitler menceritakan keyakinannya bahwa rakyat Jerman membutuhkan Lebensraum, ruang hidup, berarti tanah dan bahan mentah, dan ruang tersebut harus didirikan di Eropa Timur. Ini merupakan kebijakan tertulis Nazi untuk memusnahkan, mendeportasi, atau memperbudak penduduk Polandia, Ukraina, Rusia, dan bangsa Slavia lainnya, yang mereka anggap inferior, dan mengisi kembali tanah tersebut dengan orang-orang Jermanik. Mein Kampf karya Adolf Hitler di Jerman, Hakoichu slogan persaudaraan universal, yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, dalam Perang Dunia Kedua. Divide et Impera, adalah cara yang ditempuh Belanda di Indonesia, untuk menguasai suatu wilayah.
Divide et impera, yaitu politik adu domba, yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam ekonomi. The White Man's Burden, salah satu slogan nasionalisme Inggris. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, para pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Aksi Menteng 31, merencanakan menggerakkan aksi massa pada suatu rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, dengan tujuan agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah, terjadi agresi militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian, atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan, atau, yang telah dijatuhi hukuman, atas kejahatan yang telah dilakukannya, oleh negara tempatnya melarikan diri, atau bersembunyi kepada negara yang menuduh, atau, menghukum, sebagai negara yang jelas memiliki yuridis, untuk mengadili, atau menghukum, berdasarkan permintaan negara tersebut, dengan tujuan mengadili, maupun melaksanakan hukumannya. Deportasi merupakan tindakan sepihak dari suatu negara pengusiran, terhadap orang yang bukanlah warga negaranya, orang asing, dengan memerintahkan keluar dari wilayahnya, yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya, dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya, berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik, di antara kedua negara, atau, adanya kekhawatiran bahwa, orang itu melakukan tindak kejahatan, yang pernah dilakukan di negara asalnya, atau negara di mana semula yang bersangkutan datang. Konstitusionalisme adalah suatu keyakinan yang menghendaki pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi. Bentuk partisipasi politik konvensional antara lain adalah 1. Dengan pemberian suara, voting, 2. Dengan diskusi kelompok, 3. Dengan kegiatan kampanye, 4. Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5. Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik administratif, 6. Dengan pengajuan petisi.